Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan pada pagi hari ini yaitu tanggal 9 Oktober 2024, tertulis dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang ada saat di mana kita tidak bisa menahan apa yang ada dalam hati kita. Misalnya mengungkapkan kekesalan, pujian kita kepada seseorang, kepada kelompok atas jasa yang sudah kita terima. Sama halnya dalam nas ini, Paulus tidak bisa menahan pujian, ungkapan terima kasih yang akan dia sampaikan kepada jemaat Korintus. Mengapa? Karena Paulus telah menerima bantuan secara materi dari jemaat Korintus. Sehingga Paulus menyampaikan pujian, ungkapan rasa terima kasih kepada jemaat Korintus, bukan hanya kepada jemaat Korintus saja, tetapi Paulus juga menceritakannya kepada jemaat Makedonia akan ketulusan hati dari jemaat Korintus. Paulus secara pribadi dalam nas ini memuji kebaikan hati, ketulusan dari jemaat Korintus. Bahkan bukan hanya memuji kebaikan, tetapi juga mendoakan jemaat Korintus. Sebagaimana yang dikatakan dalam nas ini, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai hal. Saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya nas ini mengingatkan kita agar dalam hidup ini kita mengingat ada dua hal yang senantiasa selalu terjadi. Yang pertama, akan ada saatnya kita sebagai orang yang pernah menerima bantuan orang lain. Kita diingatkan, jika kita adalah orang yang pernah menerima bantuan orang lain, maka jangan pernah melupakan kebaikan yang sudah kita terima itu. Mengucapkan terima kasih, mendoakannya bukan hanya saat ketika menerima bantuan, tetapi kita juga harus senantiasa mengucapkan terima kasih dengan selalu mendoakannya sampai pada saatnya, sehingga kita selalu mengingat kebaikan itu dan kita selalu mendoakan orang-orang yang pernah menolong, berjasa dalam kehidupan kita, agar Tuhan selalu memberkatinya, Tuhan selalu melimpahinya dengan kesehatan dan panjang umur. Sama halnya dalam nas ini, Paulus mendoakan jemaat Korintus, bahwa Paulus mengatakan kasih karunia Allah sanggup melimpahkan kasih karunia kepada jemaat itu, membuat jemaat itu berkecukupan, bahkan berkelebihan dalam kebajikan. Saudaraku yang terkasih, bukankah doa yang tulus ini yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita? Tentunya kita rindu didoakan oleh orang-orang di sekeliling kita. Tentunya kita rindu mendengar doa-doa yang menyebutkan nama kita, mendoakan kita untuk keberhasilan kita, untuk kesuksesan kita, untuk kesehatan kita. Untuk itu, agar doa yang tulus itu kita terima, maka lakukanlah kebaikan, bantulah sesamamu, tolonglah sesamamu dengan ketulusan dan keikhlasan. Karena dengan ketulusan dan keikhlasan yang kita perbuat, maka orang-orang yang pernah kita bantu, pastilah mereka akan mengingat semua kebaikan kita. Yang kedua, kita diingatkan bahwa kita pernah membantu orang lain. Dan kita pasti juga di kemudian hari, kita pasti akan diberikan kesempatan untuk membantu orang lain. Dalam hal ini kita diingatkan, jangan pernah melihat orang yang akan kita bantu, jangan pernah melihat siapa yang akan kita bantu, dan jangan pernah lihat kebutuhanmu sendiri. Sebab ada banyak orang yang tidak jadi membantu orang lain karena melihat siapa yang akan dia bantu dan karena melihat kebutuhannya sendiri. Sehingga dia berpikir dia tidak akan mau menolong orang lain.
melihat orang lain, melihat kebutuhan, terkadang itu bisa membatalkan kita membantu orang lain. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita, kasih karunia Tuhan cukup untuk memberkati kita semuanya. Maka lakukanlah kebaikan itu dan ingatlah Tuhan pasti akan mencukupkan semua kebutuhan kita. Dan bahkan Tuhan sudah mengingatkan kita dalam kisah perjanjian lama. Bangsa Israel ketika memanen hasil gandum pertama, itulah jatah milik dari pemilik kebun. Tetapi yang sisa dan panen kedua itu adalah milik atau hak dari orang-orang miskin, janda, anak yatim piatu dan para pendatang. Ini menyadarkan kita, tidak semua yang kita cari itu untuk diri kita, tetapi ada untuk kita bagikan kepada orang lain. Selamat menerima karunia dari Tuhan, selamat mensyukuri firman Tuhan, selamat mensyukuri berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita kemanapun kita melangkah hari ini. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan untuk firman-Mu mengingatkan kami harus hidup di dalam kesetiaan, kami harus hidup di dalam kebenaran firman-Mu, sehingga kami tidak selalu membenarkan diri kami, mengingat apa yang sudah kami tolong, apa yang sudah kami perbuat bagi orang lain. Tetapi kami harus memandang bahwa kami dilahirkan, ditempatkan di dunia ini juga untuk hadir, membantu dan menolong sesama kami. Kami tahu ya Tuhan, sama seperti Paulus yang mendoakan jemaat Korintus, kasih karunia-Mu cukup untuk memenuhi semua kebutuhannya. Demikianlah kami ya Tuhan, untuk senantiasa mensyukuri apapun yang sudah kami terima saat ini daripada-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.